yang saya campur dengan tempe. Oke, selamat menikmati prosesnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan para penonton semua yang berada di mana saja, kalau ingin membuatnya silakan ikuti langkah-langkah berikut. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk gulai ikan adalah 1 butir kelapa ya, yang sudah saya masukkan di sini. Kemudian ini ada ikan gurami, ini dari 2 ekor ikan gurami yang besarnya sedang. Kemudian bumbu-bumbu gilingnya adalah cabai merah, kemudian ini bawang merah, bawang putih, laos, kemudian ini ada jahe, kunyit, kemudian ini yang diulek kasar adalah udang rebon. Untuk mewarnainya lebih bagus dan rasanya juga lebih enak, tentu saja dibutuhkan cabai rawit merah. Ini saya pakai sebanyak 7 buah. Kemudian ini ada asam kandisnya 2 karena dia gede-gede, jadi cukup 2. Ini ada daun kunyit setengah helai daunnya saja. Ini serai karena kecil-kecil saya kasih 2. Kemudian ini ada daun jeruk 2 lembar, daun salam. Sebenarnya aslinya kalau dari resep dari almarhum mama saya, kalau untuk gulai ikan ini tidak memakai daun jeruk maupun daun salam, tapi daun ruku-ruku, dan juga tidak pakai laos. Cuman saya sudah modifikasi pakai laos giling. Kemudian karena santannya ini jumlahnya lumayan banyak, saya menambahkan dengan tempe. Sekarang tanggal 11 Oktober, jadi ini expirednya tanggal 13. Jadi masih bisa dipakai ya, masih ada expirednya 2 hari lagi. Oke, mari kita ya, karena santannya banyak, jadi saya menambahkan dengan tempe. Jadi tadi tempe yang bulat ini saya potong 2, kemudian saya potong-potong seperti ini. Tadi di dalam santan ini sudah saya masukkan bawang merah gilingnya sebanyak 4 sendok teh ini ya, 4 sendok ini. Kemudian ada bawang putih, tadi bawang putih ada 1 sendok teh. Kemudian jahe 1,5, laos 1 sendok aja. Kemudian bawang putih tadi sudah ya. Kemudian ini cabai gilingnya saya masukkan 4 sendok teh ini. Kemudian kunyit setengah sendok teh. Nah, kalau kita lihat ini ikan guraminya ada 12 potong dengan kepalanya yang dibelah supaya makannya juga lebih praktis ya. Dan kita sambil terus mengaduk-aduk ini supaya dia tidak pecah santan. Nah, ini sudah mulai kelihatan ada asapnya. Jadi ikannya boleh dimasukkan satu persatu. Bentar ya, saya akan ambil ini dulu supaya tangannya nggak bau. Mau masak tapi tangannya nggak mau bau. Nah, ini ya ditaruh satu-satu karena di sini sudah mulai berasap. Ini nanti terakhir aja di atas, yang gede-gede dulu di bawah supaya nanti kalau mengaduknya dia tidak hancur. Ini baunya sudah mulai tercium wangi ya, wangi sekali. Kemudian ini ada ekornya. Kalau favorit ekor ini favorit suami, dia suka. Kalau saya biasanya kepala, karena saya lebih suka kalau mau makan ikan, makan ayam itu suka yang ada tulang-tulangnya, dan itu makannya sampai tuntas tuh. Jadi karena dia kecil kita taruh paling atas supaya nanti kalau diaduknya tidak hancur. Ya, tuh bisa dilihat. Nah, ini diaduk dulu ya. Diaduk sebentar, kemudian baru masukkan tempenya lagi tuh, tempenya. Jadi kalau ada tempe juga biasanya lebih enak, lebih gurih rasanya ya. Ya, baik, karena ini sudah masuk semuanya, santannya sudah ada di dalamnya tempe, ikan guraminya, saya akan memberikan garam ya. Garam 1 sendok makan ya. Ini karena ini saya tambahin ini
nanti bisa koreksi rasa ya setelah garam biar lebih gurih lagi. Nanti kita kasih gulanya saya kasih 1 sendok ini aja, ini bikin gurihnya, jadi nggak perlu bumbu penyedap. Kalau mau lebih ini lagi kasih setengah sendok teh lagi ya. Oke, kemudian masukin cabai rawit tadi. Nah tuh kelihatan kan warnanya tanpa manis kalau dikasih cabai rawit tuh, jadi lebih hidup dan pengen cepat ini masak ya, sambil diaduk-aduk terus, tapi nggak harus terus-terusan sih, boleh ditinggal sekali-sekali sambil sambi-sambi. Nah seperti ini. Jadi ini kalau pakai dari tanah liat ini rasa masakan jadi lebih enak. Kalau nggak percaya coba deh. Ya ini sudah mendidih banget ya, saya sengaja kalau mau masak ikan ini supaya dia tidak pecah santan, itu apinya kecil sekali, coba bisa dilihat ya, karena saya sambi-sambi ini. Di sebelahnya juga saya lagi masak sayur wortel, kemudian dicampur dengan yang kesukaan anak saya ini jamur ya, ini dicampur brokoli dan sawi. Nah ini sudah matang, saya matikan. Nah ini kembali ngaduk-ngaduk ini, kalau kita sudah fokus dengan gulai, jadi apinya bisa ditambah sedikit lagi, dibesarkan dikit lagi ya. Nah bisa diaduk-aduk terus menerus, dan ini 5 menit lagi sudah masak karena sudah mulai ada berminyak. Jadi kalau buat gulai itu dia kalau sudah berminyak ya, itu boleh dimatikan, artinya gulai sudah masak dengan sempurna. Dan tadi saya juga sudah koreksi rasa, alhamdulillah enak. Dan ini nanti temannya sayur yang biasanya saya selalu kalau menumis itu saya selalu memakai minyak ini olive oil nih. Ini persediaan olive oil saya semua di sini nih, lumayan banyak ya, dari berbagai merek ya. Ya ini olive oil nih karena tinggal sedikit, saya beli yang baru kemarin nih juga, karena untuk mengurangi lemak, kemudian juga masakan jadinya sudah pasti lebih enak daripada pakai minyak goreng biasa tentunya. Oke, kembali kita mengaduk ini. Udah mulai pecah santan lagi ya, 5 menit lagi ini akan matang ya. Jadi ini udah matang ya, nih kita lihat ikannya juga sudah matang tuh, sampai saking panasnya berasap-asap nih. Jadi apinya sebentar lagi kita matikan. Santannya sudah teraduk dengan rata juga, alhamdulillah. Tadi juga saya sempat sembari menunggu ini bikin sambal terasi rebus ya, nih sambal terasi rebus sebagai temannya. Kemudian tadi ini ada wortel, ada brokoli, ada sawi hijau dicampur dengan jamur yang saya tumis dengan minyak zaitun ya. Sebenarnya kalau mau praktis nggak perlu masak sayur terpisah, di dalam ini bisa langsung dimasukin kacang panjang, tapi tadi ini saya nggak punya kacang panjang ya sudah, jadi ini masak terpisah saja. Baik, nih saya matikan lagi ya apinya, tuh apinya kan masih nyala ya. Nah sekarang saya akan matikan nih, sambil terus diaduk-aduk barang 2 menit supaya santannya tetap tercampur dengan halis ya. Nah ini diaduk-aduk terus. Oke, mudah-mudahan bagi pemirsa semua, teman-teman semua yang menonton di rumah, kalau ingin nyobain gulai ikan gurami ya silahkan ya. Resepnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ikannya juga nggak harus ikan gurami. Saya kebetulan memang nih orderan dari suami pengennya ikan gurami. Sebenarnya di kulkas itu selain ikan gurami ada ikan tenggiri, tapi lagi pengen makan ikan gurami. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka kalau di gulai ini ikan tenggiri, tapi ini karena permintaan suami ya apa-apa. Jadi resepnya semua sama kalau menurut saya, kalau yang penting ikan. Nah itu kan terlihat ya, masih diaduk-aduk terus, kalau enggak nanti dia akan pecah santan. Sekian ya vlog saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, bermanfaat semuanya. Dan
Insya Allah di vlog berikutnya saya akan menyajikan masakan kembali. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum.